kita masuk tema 2, persatuan dalam perbedaan. Hari ini kita akan belajar materi IPA. Nah, untuk tema 2 subtema 1 dengan judul rukun dalam perbedaan. Untuk pelajaran IPA, kita akan belajar tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi kompetensi dasar yang akan kita capai untuk pelajaran IPA di tema 2 yaitu KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan KD 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Jadi anak-anakku diharapkan untuk menelusuri berbagai sumber, mulai dari buku, dari internet, dari berbagai sumber manapun yang dapat mendukung pembelajaran kita. Nah, kita lihat ya, penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya itu disebut adaptasi. Adaptasi, jadi adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi terhadap tumbuhan, jadi pada subtema 1 ini kita akan lebih mendalami tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya terdiri dari 1. Cara tumbuhan menyesuaikan diri, dan yang kedua adalah cara tumbuhan melindungi diri. Jadi tumbuhan itu beradaptasi agar dia dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, terhadap bagaimana ia bernafas, terhadap bagaimana ia memperoleh makanan, terhadap bagaimana ia hidup. Dan yang kedua adalah cara tumbuhan melindungi diri. Jadi tumbuhan itu perlu melindungi diri dari musuh-musuhnya, dari hewan-hewan lain, dari para pengganggu yang dapat mengganggu kehidupan tumbuhan ini. Jadi itu untuk melindungi diri. Nah, kita lihat contoh ya. Nah, ini tanaman apa ini? Tanaman ini adalah tanaman kaktus. Kaktus menyesuaikan diri dan juga dia melindungi diri. Cara menyesuaikan diri, tumbuhan kaktus itu hidup di gurun pasir ya. Maka kaktus perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang panas. Susah mendapatkan air, jadi pada saat hujan saja ini kaktus bisa mendapatkan air. Bahkan kalau tidak hujan, dia harus menyesuaikan diri bagaimana caranya agar dia bisa bertahan hidup. Maka kaktus pertama, dia mempunyai akar yang panjang, jadi akarnya itu sangat panjang ya. Gunanya untuk mencari air dan zat hara di dalam tanah. Lalu yang kedua, kaktus mempunyai batang yang besar. Batangnya ini lebih seperti spons di dalamnya. Jadi batangnya ini berguna untuk menyimpan air. Jadi pada saat hujan turun, kaktus mengambil air sebanyak mungkin lalu menyimpannya di batang. Dan yang ketiga, daun kaktus. Kaktus itu mempunyai daun ya, tapi daunnya berbentuk duri. Kenapa berbentuk duri? Karena itu gunanya untuk mengurangi penguapan. Jadi pada saat siang hari kan terjadi penguapan. Nah, kalau daunnya berbentuk seperti biasa, maka penguapannya akan besar. Air yang keluar dari dalam tubuh kaktus ini akan banyak. Makanya daunnya berbentuk duri. Dia menutup stomata pada batang di kaktus. Nah, itu cara menyesuaikan diri kaktus. Nah, bagaimana kaktus melindungi dirinya? Kaktus mempunyai daun yang berbentuk duri. Jadi pada saat orang yang menyentuhnya pasti akan tertusuk ya. Begitupun hewan yang lain. Makanya dia melindungi diri dengan cara mempunyai daun yang berbentuk duri. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh yang lain dapat anak-anakku baca di dalam buku cetak kita, ada juga di berbagai sumber lainnya. Dan tugas anak-anakku semua ada di LKPD yang akan Ibu Guru bagikan. Silakan kalian lihat. Jadi anak-anakku harus memberikan tumbuhan dan bagaimana cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri serta cara tumbuhan tersebut melindungi diri. Boleh berbeda tumbuhannya. Dan silakan dilihat di LKPD. Sekian video dari Ibu Guru, semoga anak-anakku semua bisa mengerti. Terima kasih.